Saudara-saudara, Natal kita saat ini adalah Natal yang berbeda. Beda bisa berarti aneh. Beda bisa berarti unik. Beda juga bisa berarti spesial. Dan bagi saya Natal kali ini adalah Natal yang spesial. Natal yang fokus kita bukan pada gedung gereja. Natal yang fokus kita bukan pada acara-acara gereja. Natal yang fokus kita membawa mimbar dalam hati kita. Membawa puji-pujian itu dalam hati kita. Membawa panggung drama itu dalam hati kita. Semoga di Natal yang spesial ini kita tetap dapat merayakan sukacita. Dengan Natal ini kita tetap beroleh berkat, tetap beroleh makna, yang menolong kita untuk tetap dapat menghayati kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan menjadi kekuatan yang menopang kita untuk melanjutkan perjalanan hidup. Saudara-saudara, selamat Natal. Tuhan Yesus. Sahabat, siapa yang mampu hidup tanpa cinta? Cinta membuat kita bertahan dan memberikan kita damai sekalipun kita harus menghadapi badai. Cinta memberikan kita secercah terang di tengah kegelapan dan memberikan kita kekuatan untuk tetap memberikan kebahagiaan. Natal adalah sebuah peristiwa cinta Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita semua. Ia adalah cinta yang lahir di tengah keheningan dan juga mengisi kesunyian dengan damai sejahtera. Ia adalah cinta yang datang memberikan ketakjuban di tengah sepinya malam dan membuat para gembala mampu untuk bersuka di tengah kesederhanaan. Selamat menyongsong hari Natal. Mari kita membuka hati kita untuk menerima cinta Tuhan yang besar dan merayakannya dengan sukacita. Para sahabat yang dikasihi Kristus, tanpa terasa perjalanan kita sudah sampai di penghujung tahun 2020. Kita ada di bulan Desember lagi. Kita penuh dengan semangat memperingati makna Natal. Tapi kita katakan, situasi dan kondisi memang berubah. Namun apakah itu menghilangkan satu sukacita ketika kita merenungkan kembali makna Natal? Saya ingin meminjam apa yang ditulis oleh Jose Maria Escrivá. Allah ada di sini, katanya. Kebenaran ini harus memenuhi hidup kita. Setiap Natal harus menjadi perjumpaan yang khusus dan baru dari Allah untuk kita. Dan karena itu kita dipanggil untuk mengizinkan terang dan anugerahnya masuk ke dalam jiwa kita. Natal itu Allah di sini bersama dengan kita dalam Immanuel, dalam Yesus Kristus yang hadir dan menyelamatkan kehidupan. Maka mari memperingati kembali makna Natal, sebuah sukacita. Sebab dengan Natal, apa yang dikatakan oleh Norman Vincent Peale, Allah katanya seakan-akan mengayunkan tongkat ajaibnya. Dan itu diarahkan kepada dunia dan kehidupan. Lalu dunia dan kehidupan menjadi lembut dan menjadi lebih indah. Natal itu kegembiraan, sukacita, sebab ada pengharapan di gelapnya dunia yang menjadikan hidup lebih lembut dan lebih indah dalam kebersamaan dan iman kita kepadanya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Para sahabat, Natal selalu memberikan dua gambar sisi yang berbeda, yaitu kesuraman sekaligus juga kabar baik. Kesuraman ketika Natal pada saat Kristus lahir, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, mendukakan. Tetapi di saat yang sama, pesan Allah, jangan takut, menjadi seberita kabar gembira bagi para gembala, bagi Maria dan Yusuf, bagi banyak orang pada saat itu. Maka biarlah pada saat kita juga merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Kita tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga, kita tidak bisa merayakannya di dalam gereja, tetapi selalu kabar baik, jangan takut, Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita. Ini selalu menggema dalam
hati sanubari kita, sehingga Natal di tengah pandemi kita tidak kehilangan keberanian untuk menjalani hidup, keberanian untuk menjalani rasa takut, keberanian untuk menjalani rasa sakit, keberanian untuk menjalani kesendirian. Karena ketika di situ yang ada hanyalah Kristus, maka Immanuel selalu hadir dalam hidup kita. Allah beserta kita. Maka siapapun juga yang berjalan dalam kegelapan di tengah pandemi yang entah kapan berakhirnya, tetapi satu hal, Allah beserta dengan kita akan menjadi selalu kabar baik bagi kita, bahwa kita tidak sendirian. Mungkin kita tidak lepas dari masalah, mungkin kita tetap berjalan dalam kegelapan, tetapi ketika Dia beserta dengan kita, maka kita tahu kita punya sahabat yang selalu setia, kita punya Allah yang selalu hidup, menghidupi kita dengan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita duga. Selamat Natal, selamat menjalani kabar baik, dan meyakini bahwa ketika di situ yang ada hanyalah Kristus, maka hidup kita akan terus berjalan dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Natal perdana ditandai oleh berita sukacita yang diberitakan oleh para malaikat kepada para gembala di Padang Efrata. Kesukaan besar bagi seluruh dunia, dikatakan. Hari ini, ketika kita sedang mempersiapkan Natal di tahun 2020, sebuah tahun yang terasa berat bagi siapapun juga. Pertanyaannya adalah, adakah sukacita dirasakan oleh kita, saudara dan juga saya, tatkala mau menyambut Natal di tahun ini? Sukacita yang Allah hadirkan tidak sama dengan sukacita yang dipahami oleh dunia. Kadangkala kita memahami peristiwa sukacita ketika kita meraih sesuatu, mendapat sesuatu, ataupun juga keberhasilan-keberhasilan yang lainnya. Namun sukacita yang Allah hadirkan adalah ketika Dia, sosok yang tak terbatas, bersedia menjadi sama dengan kita, tinggal bersama kita, menjadi sama seperti kita, sehingga Ia bisa merasakan apa yang manusia alami, gumulkan, dan juga rasakan. Allah yang hadir dalam bayi Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau kita disertai oleh Allah, bukankah itu menunjukkan sukacita yang sungguh luar biasa? Karena itu, jangan biarkan diri kita tenggelam dalam duka cita. Jangan biarkan kita merasa sesak oleh karena berbagai kondisi yang sedang terjadi. Tapi mari, rasakan penyertaan dan juga kehadiran Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita melewati hari demi hari, sehingga pengalaman disertai oleh Tuhan itu sungguh mendatangkan kegembiraan, sukacita, dan ungkapan syukur dalam diri kita. Selamat menyambut Natal 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita berjauhan, izinkan kami menyampaikan selamat Natal, dan kiranya Tuhan yang tetap menjaga Anda. Kalau di masa 10 bulan terakhir ini dalam keadaan yang tidak menentu, yang melindungi, biarlah ya kita rasakan terus melindungi kita, bahkan sampai di awal tahun depan dan selanjutnya. Biarlah kita juga datang ke hadirat Tuhan dalam masa Natal ini membawa persembahan, yaitu kesediaan kita diubah, dan ini menjadi hadiah Natal kita yang kita bawa ke palungan. Sekali lagi saudara, keluarga kami sampaikan selamat hari Natal, Tuhan berkati. Hai sahabat, Natal adalah peristiwa di mana kita mengingat arti penting pengharapan dan juga arti penting dari kehangatan. Kita mengingat pengharapan karena Allah yang tak terbatas itu kini menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan umatnya. Dan kita percaya bahwa Ia dapat sanggup untuk menolong kita berjalan melewati perkara-perkara yang sulit di dalam hidup ini. Karena Dia memiliki kuasa ilahi yang tak terbatas. Natal juga adalah berita tentang kehangatan, karena bayi mungil itu lahir di tengah-tengah keluarga, membawa sukacita bagi para gembala. Orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang
mengalami banyak juga pergumulan di dalam hidupnya. Karena itu berita Natal adalah berita untuk setiap kita juga yang sedang bergumul di dalam hidup ini. Selamat Natal, temukan makna pengharapan dan kehangatan di rumah-rumah saudara. Tuhan memberkati. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal tahun ini akan menjadi berbeda dibandingkan dengan Natal-Natal sebelumnya. Kalau dulu penuh dengan keceriaan, keramaian, nyanyian di mana-mana, gegap gempita, meriah. Maka tahun ini Natal menjadi sesuatu yang sepi, mungkin hening, sunyi, dan sangat sederhana. Tetapi 2000 tahun lalu saat Yesus lahir, suasana yang ada kurang lebih juga mirip seperti itu. Tenang, hening, sunyi, dan begitu sederhana. Tetapi dalam suasana yang seperti itu ada satu sukacita yang luar biasa besar. Para tentara surga memuji Tuhan. Pujian mereka jauh lebih indah, jauh lebih meriah dibandingkan dengan apa yang dunia bisa tawarkan. Karena itu saudara-saudara, sahabat-sahabat, tahun ini marilah kita memaknainya dengan satu sukacita yang juga besar, walaupun suasananya tenang, hening, sunyi, dan sederhana. Suasana seperti itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang memberikan kekuatan dan pengharapan, karena Kristus sudah lahir bagi kita. Dalam kelahiran Kristus, menjadi sukacita yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Selamat Natal tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita hari ini adalah Natal merupakan wujud kasih Allah dalam Kristus yang diberitakan kepada manusia yang hidupnya sederhana. Kisah tentang tema hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Kisah yang menceritakan tentang gembala-gembala yang bekerja menjaga domba-dombanya di padang. Apa yang menarik tentang gembala-gembala itu? Gembala-gembala itu bukan orang yang berwibawa, bukan orang besar, tetapi gembala-gembala itu adalah orang yang sederhana. Bayarannya pun sederhana. Pakaiannya pun lebih sederhana. Tetapi mereka bekerja untuk domba-domba yang dijaga mereka. Mereka akan memelihara domba itu dengan baik. Mereka akan menjaganya dengan baik dan mengasihinya dengan baik. Mereka akan mengasihi domba itu dengan hati yang tulus, sehingga domba-domba itu merasa satu dengan gembala. Oleh sebab itu, gembala yang baik akan mempertaruhkan nyawanya menjadi bagian yang dia pertaruhkan untuk mengorbankan hidupnya untuk dombanya. Berita-berita besar dari sorga untuk manusia tidak selamanya diberitakan oleh orang-orang yang sudah punya nama, misalnya rasul-rasul atau nabi-nabi. Tetapi berita-berita itu bisa juga disampaikan kepada manusia melalui orang-orang biasa atau orang-orang yang sederhana, sama-sama seperti para gembala. Jadi berita besar dari yang hendak disampaikan kepada manusia dapat juga melalui orang-orang yang tidak dikenal, dapat juga melalui orang-orang miskin, dapat juga melalui orang yang tidak punya apa-apa, sama seperti para gembala. Ternyata orang-orang yang kecil pun dapat dipakai Allah